semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PIPK. Di sini kami akan menjalankan tugas video guna memenuhi tugas akhir PIPK. Perkenalkan, nama saya Adrian Analdi Syaputra dengan NPM 0039. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jihan Alia Safitri dari NPM akhir 56. Halo, aku Revalina Putri, NPM 007. Halo, aku Safa Aulia Zahra dengan NPM akhir 004. Halo, aku Zaskia Putri Triana dengan NPM terakhir 048. Hai guys, saya Luis dari NPM akhir 009. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalina Putri dan rekan saya Zaskia Putri Triana. Nah, jadi kami sudah berada di kolam benih dan konsumsi PPIL atau Pemuda Pembudidaya Ikan Lele yang berlokasi di Cilinyi Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, tempat ini merupakan tempat pembenihan ikan lele dan nila yang bertujuan untuk mengetahui budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok dan budidaya ikan lele di kolam terpal. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi wawancara yang akan dilakukan oleh rekan kami yang lain. Baik, Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Safa Aulia Zahra dan saya bersama rekan saya. Kami dari mahasiswa Universitas Pajajaran, Fakultas Pertanian dan Ilmu Kelautan, program studi pertanian. Kami ingin mewawancarai Bapak mengenai usaha yang Bapak jalankan saat ini. Sehingga kami ingin tahu dengan Bapak siapa? Bapak Cepi. Baik, kami ingin masuk ke sesi wawancara ya Pak. Ya. Nah, jadi yang pertama itu, sejak kapan sih usaha Bapak ini budidaya ikan itu dimulai? Kalau dari awal lihatnya dari 2010 awalnya ya, tapi waktu masuk usahanya 2018 sudah mulai serius lah di budidaya gitu. Awalnya dari 2010 itu udah mulai belajar gitu. Mulainya dari tahun 2018 awalnya sampai sekarang gitu. Pertanyaan yang kedua, apa alasan Bapak memilih usaha budidaya dibandingkan dengan yang kayak lainnya, misalnya kayak pembenihan? Apa Bapak juga termasuk ahli pembenihan dan pembenihan juga? Ada pembenihan, pendederan, kan kalau di perikanan ya di ikan ada pembenihan, pendederan, pembesaran, sama satu lagi pemasaran. Pemasarannya harus ada gitu. Terus yang selanjutnya, berapa sih luas total lahan yang Kalau ditotalin semuanya sama yang ya ada 3 titik kan, semuanya ada kurang lebih 1000 meteran, 1000 meter persegi gitu. Kalau disatuin, kayaknya ini ada beberapa titik lokasinya. Di sebelah sana ada, di daerah sini juga, tapi beda tempat. Beda tempat. Ini. Pertanyaan selanjutnya, Bapak di sini budidaya ikan apa sama jenis apa Pak? Budidaya ikan lele sama nila. Lele yang jenis sangkuyang sama mutiara, jenisnya 2 jenis ya. Tapi sekarang mah lagi budidaya jenis mutiara sama nilanya jenis Black Prima. Nila Black Prima yang dari ya CPP Prima gitu. Terus gimana sih Pak prosedur pemilihan induk jantan dan betina? Kalau masalah indukan mah itu mah langsung dari balai. Masalah indukan yang bagus jeleknya itu mah kan nggak bisa ditentuin, harus betul-betul yang bagus. Nah, tapi kalau yang mau yang biasa mah bisa ditentuin yang bagus, yang fisiknya ya sempurna lah, intinya itu buat indukan yang sehat gitu. Selanjutnya, teknik pemijahan apa yang Bapak gunakan? Alami, semi alami, apa buatan? Kalau buat lele mah alami, teknik alami, nila sama alami, tapi khusus indukannya yang berkualitas gitu. Kalau boleh tahu Pak, kan teknik alami lagi bilang Ya. itu gimana Pak? Ya, teknik alami nggak dibuat-buat kan alami teh. Jadi seterjadinya, jadi dikasih kakaban buat media telurnya, si indukannya disatuin, satu jantan, satu betina, itu yang cukup alami, bukan buatan. Kalau buatan kan dipaksa. Terus gini Pak, gimana sih cara menjaga kualitas air pada saat menetaskan yang terjadi? Ya yang penting suhunya dijaga
harus stabil, intinya itu suhu air, intinya suhu udara. Kalau suhu udara stabil, airnya juga stabil suhunya. Terus apa saja pakan yang diberikan pada larva di ikan nih, Pak? Dan berapa banyak Bapak ngasihnya? Ngasih pakan buat larva biasanya saya ngasih di umur 3 hari dari telur, udah tas umur 3 hari baru dikasih cacing sutra ya selama 20 hari sudah cacing sutra, baru pelet yang ukuran yang kecil. Terus berapa lama proses pendidikan hingga benih siap dijual atau dipindahkan ke kolam ikan? Dari pemijahan sampai masuk ke pendeder, 1 bulan udah masuk ke pendeder ya, ke kolam pendederan. Dari kolam pendederan masuk lagi ke kolam pembesaran 1 bulan. Jadi kalau di total dari telur sampai ke kolam pembesaran 2 bulan baru bisa buat pembesaran. Berapa ukuran benih yang ideal Pak untuk masuk ke kolam pembesaran? Idealnya yang ukuran 10-11 diameter ya, bak sortirnya ada bak sortirnya kan, ada bak sortir diameter 1 sampai 10 itu minimal yang 10, bak sortir 10 idealnya. Terus gimana sih Pak manajemen pakan pada kolam pembesaran, jenis pakan basic dan frekuensinya? Kalau buat pemberiannya dihitung dari ini, biasanya dari bobot ikan. Misalnya bobot ikannya ya 10 kilo, bibitnya 10 kilo dikali 3% pakan, itu perhitungannya dari bobot gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa aja penyakit yang sering muncul Pak pada ikan yang berbudidaya? Terus gimana Bapak cara mencegahnya? Biasanya penyakitnya banyak, ada yang ini sirip merah, aeromonas, penyakitnya yang kayak eksim gitu. Nanggulannya saya mah pasrah aja gitu. Ya, itu bakal Bapak kayak dipisahin Pak sama yang biar terkena penyakit itu? Atau Ya kalau yang sempat diambil dipisahin, kalau nggak ini mah ya dibiarin aja gitu aja. Terus jenis kolam apa sih yang Bapak gunakan? Terus kenapa alasannya? Kolam terpal, alasannya ya simple, waktu panennya nggak ribet, nggak capek lah, 1 jam juga selesai. Kalau kolam tanah sampai waktu lebih dari 1 hari waktu panennya. Selanjutnya, Bapak ini pakai air up filter atau sistem aerasi? Ini kebetulan pakai bioflok yang baru, sistem bioflok si panen. Jadi dari awal sampai panen air nggak diganti, jadi ngurangin biaya listrik buat airnya bisa menghemat. Terus berapa sih biaya produksi per siklus mulai dari benih sampai panen? Ya dari benih kalau dihitung per kebarnya minimal diameter 4, kebar bibitnya 20 kilo, pakannya 2 kintal. Untuk pakannya tinggal dikali harga itu aja, harga bibit. Kalau harga bibit 30-40 ribu atau 35, sama pakan 2 kintal kali pakan 12 ribu, tinggal gitu aja biayanya. Tapi bisa berapa kali nggak bisa? Ya totalnya paling sekitar 4 jutaan. Jadi dari benih sampai panen? Sampai panen, sampai sama probiotik ya, sampai biaya ini aerator kan listrik gitu, semuanya totalnya 4 jutaan. Baik, segitu aja Pak pertanyaan dari kita. Terima kasih Bapak Cepi ya sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara bersama kami. Halo. Jadi di sini kami akan menyimpulkan hasil wawancara kami. Nah, Pak Cepi memulai usaha sejak tahun 2018. Usahanya berupa pembenihan, pendederan, pembesaran, serta pemasaran ikan. Ada 2 jenis ikan yang diternakan, yaitu lele dan nila. Nah, untuk lelenya itu sendiri ada 2 spesies, yaitu lele sangkuriang dan lele mutiara. Nah, untuk nilainya hanya 1, yaitu berjenis black prima. Untuk pemijahannya dilakukan secara alami, baik lele maupun nila. Untuk mendapatkan kualitas ikan yang baik, Pak Cepi juga memperhatikan suhu di sekitar kolam agar tetap stabil. Untuk jenis kolam yang dipakai, menggunakan terpal agar lebih ekonomis dan praktis. Pak Cepi juga memperhatikan ukuran telur ikan agar hasil anakannya baik. Untuk pakan, Pak Cepi biasanya memberikan pakan dengan cacing sutra setelah ikan berumur 3 hari selama 20 hari. Setelah 20 hari, baru ikan diberi pelet yang berukuran kecil. Ketika umur ikan sudah mencapai 1 bulan, akan dimasukkan ke dalam tahap pendederan. Setelah 1 bulan, ikan akan dimasukkan ke dalam kolam pembesaran. Total dari telur ke kolam pembesaran berkisaran sekitar 2 bulan. Untuk ukuran benih yang ideal, untuk pemijahan sekitar 10-11 mm. Untuk manajemen, Pak Cepi menggunakan rumus bobot ikan dikali 3% pakan. Untuk penyakit yang dialami, biasanya sirip merah, aeromonas, dan untuk penanggulangannya, biasanya ikan akan dipindahkan dan dibiarkan hingga mati. Untuk modal yang diperlukan dari pembenihan sampai pakan, berkisaran sekitar 4 juta. Hasil panen akan langsung dipasarkan oleh Pak Cepi itu sendiri.
Berikut merupakan kesimpulan dari hasil wawancara kami. Terima kasih. Terima kasih.